Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Istamia Shema. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kontrol PID. Jadi pada saat merancang suatu sistem, tidak semua dapat menghasilkan respon atau output yang diinginkan atau sesuai dengan perancangan. Maka dibutuhkan suatu pengendalian untuk mengurangi error yang didapat agar sistem tetap stabil atau outputnya sesuai dengan yang diinginkan. Sistem kendali digunakan agar hasil yang dirancang dengan hasil yang diinginkan itu sesuai dan untuk mempercepat respon supaya mencapai hasil yang diinginkan secepat mungkin. Nah, PID ini yaitu suatu sistem kendali yang banyak digunakan di industri manufaktur. Sistem kendali ini dapat diaplikasikan pada sistem kendali tertutup atau closed loop dan terbuka atau open loop. PID merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Nah, komponen controller PID ini sesuai dengan namanya ya, ada 3 jenis, yaitu proporsional, integratif, dan derivatif. Nah, persamaan PID sendiri rumusnya sebagai berikut. MVT sama dengan KP kali ET plus KI integral ET kali DT plus KD kali D per DT kali ET. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini, ada PID, kita akan bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Ya, yang pertama parameter-parameter PID ini ada KP, KI, dan KD ya. Yang pertama adalah kontrol proporsional atau KP, di mana pengendali proporsional ini menghasilkan sinyal kendali yang besarnya sebanding atau proporsional dengan sinyal error, sehingga terdapat hubungan tetap dan linier antara variabel proses dan sinyal kendali. Ini persamaannya UT sama dengan KP kali ET. KP ini berlaku sebagai gain atau penguat saja ya, tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja controller. Nah, penggunaan kontrol P ini memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik. Walau demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu untuk memberi respon transient, khususnya rise time dan setting time. Next, kontrol integratif atau KI. Jadi, pengontrol integral berfungsi menghasilkan respon sistem yang memiliki error steady state-nya 0. Jika sebuah pengontrol ini tidak memiliki unsur integrator, maka kontroler proporsional tidak akan mampu menjamin output dari sistem akan menuju ke keadaan yang diinginkan. Nah, pada kontroler integral, respon kepada sistem akan meningkat secara kontinu atau terus-menerus kecuali nilai error yang diintegralkan dengan batasan atas T dan batasan bawahnya 0. Persamaannya sebagai berikut ya, UT sama dengan KI integral ET kali DT. Next. Kemudian yang terakhir adalah kontrol derivatif atau KD. Jadi keluaran pengontrol diferensial memiliki sifat seperti halnya suatu operasi derivatif. Perubahan yang mendadak pada masukan pengontrol akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan cepat. Persamaannya UT sama dengan KD kali DE per DT. Dari persamaan tersebut nampak bahwa sifat dari kontrol D ini dalam konteks kecepatan atau rate dari error. Dengan sifat ini, ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis, kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini dapat menyebabkan controller derivatif ini tidak dapat dipakai sendiri. Nah, korelasi-korelasi antar perimeter ini dapat dilihat dari tabel berikut ya karakteristiknya. Jadi untuk KP
atau proportional control ini akan memberikan efek mengurangi waktu naik, tapi tidak menghapus error ready state. Nah, untuk integral controller atau KI akan memberikan efek menghapus steady state error, tetapi berakibat memburuknya respon transient. Sementara untuk derivative controller, dia akan memberikan efek meningkatnya stabilitas sistem, mengurangi overshot, dan menaikkan respon transfer. Tuning control PID ini bertujuan untuk menentukan parameter atau nilai dari kontrol proporsional integratif dan derivatif. Jadi proses tuning PID ini dilakukan dengan cara trial dan error hingga didapat hasil respon yang stabil dan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penggunaan kendali PID berarti mengolah suatu sinyal kesalahan atau error yang nantinya dijadikan suatu sinyal kendali yang dilanjutkan ke aktuator dalam sistem closed loop. Nah, nilai konstanta yang diatur dalam PID ini ada KP, KI, dan KD ya. Kontrol proporsional, kontrol integratif, dan kontrol derivatif. Atau bisa juga KP, TI, dan TD. K-nya itu adalah gain, TI-nya itu adalah time integratif, dan TD adalah time derivatif. Beberapa cara manual tuning PID, ada Ziegler-Nichols tipe 1 atau step response, ada Ziegler-Nichols tipe 2 atau closed loop, ada juga Cohen-Kuhn. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk Ziegler-Nichols tipe 1 atau step response. Jadi metode Ziegler-Nichols ini dia akan menentukan parameter-parameter PID yang akan digunakan untuk mendapatkan respon yang baik. Metode ini mengasumsikan bahwa model sistem adalah sistem orde 1 dengan delay, di mana metode ini dia untuk menentukan nilai proportional gain atau KP ya, integral time atau TI, dan derivative time atau TD berdasarkan karakteristik respon transient dari sebuah plan atau sistem. Nah, di sini ada fungsi alih model sistem. PS sama dengan K kali E pangkat min LS per tau S plus 1. Jadi, di mana untuk mendapatkan fungsi alih model sistem ini, kita perlu mencari parameter-parameter yaitu K, L, dan tau. K ini besarnya DC gain atau penguatan, L ini delay, dan tau-nya konstanta waktu. Jadi prosedur yang dilakukan, pertama-tama kita tentukan dulu K, L, dan tau-nya. Jadi dalam suatu sistem kita melakukan percobaan, diberikan input unit step, kemudian outputnya kita cermati, kita buat responnya itu dalam kurva, didapat kurva seperti ini. Maka dari kurva ini kita dapatkan parameter yang kita butuhkan ya. Di sini ada K atau gain-nya ini didapat dari amplitude ya, dari atau penguatan dari si kurva ini. Kemudian L atau delay, jadi dia didapat ketika kurvanya ini mendekati Y-nya ini mendekati 0 ya, berarti belum naik. Kemudian untuk konstanta waktunya atau tau ini diambil dari garis singgung atau perpanjangan ini, kemudian dibuat perpotongan dari garis gain, maka didapatkanlah konstanta waktu atau tau. Nah, kemudian setelah didapatkan parameter-parameternya, kita dapat menentukan konstanta PID dari tabel Ziegler. Nichols ya, sebagai berikut. Jadi untuk proporsional, di mana idealnya ini KP-nya itu tau per
K kali L. TI-nya infinite, TD-nya 0. Kemudian PI-nya untuk PI, controller PI, KP-nya dia itu rumusnya 0,9 tau per K kali L, untuk TI-nya dia 3,3 kali L, untuk TD-nya dia 0. Sementara untuk yang PID, controller PID, dia rumusnya untuk konstanta KP-nya dia itu 1,2 tau per K kali L, TI-nya 2L, sementara TD-nya 0,5 L. Nah, kita ini contoh desain metode 1 Ziegler-Nichols. Ini kita dapatkan kurva output respon unit step-nya sebagai berikut ya. Dari sini kita bisa dapatkan informasi parameternya. Untuk parameter K-nya sebesar 5 volt, gain-nya, kemudian delay-nya adalah 2 second, 2S. Dapat dari sini, kemudian konstanta waktunya adalah 10S. Nah, maka dari parameter-parameter tersebut, kita dapat memperoleh fungsi alih sebagai berikut. Jadi, dari rumus ini kita masukkan parameter-parameternya. Seperti parameter K ini adalah 5, dimasukkan sini, kemudian L-nya itu 2 dari sini. Kemudian per 10 atau tau-nya ini dimasukkan sini plus 1. Didapatlah fungsi alihnya sebagai berikut. Ya. Kemudian setelah itu, setelah didapat parameter, kita dapat menentukan konstanta dari PID. Untuk konstanta yang KP-nya itu adalah 1,2 tau per KL, maka 1,2 tau-nya itu tadi 10 ya, dikali per K-nya itu tadi penguatannya 5 dan L atau delay-nya 2, maka didapatlah angka 1,2. Kemudian untuk TI-nya rumusnya 2L, maka dia 2 dikali tadi delay-nya 2, maka didapat 4. Kemudian TD-nya 0,5 L, jadi 0,5 dikali L-nya itu delay-nya 2, maka didapat angka 1. Nah, dari konstanta ini diperoleh persamaan PID sebagai berikut. PID-nya itu K kali 1 plus 1 per TI plus TD. Maka dia didapatlah K-nya 1,2, kemudian 1 plus 1 per TI-nya itu adalah 4, dan TD-nya adalah 1 ya, atau di sini S aja. Nah, maka dari persamaan ini kita dapat gambar, jika digambarkan sebagai berikut hasilnya. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.